Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wujud nama Allah ini, seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami wujud daripada nama Allah. Nama ini berangkat dari sifatnya Allah, rohaninya Allah, nurnya Allah, ruhnya Allah. Inilah yang disebut empat cahaya makom kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat mengenal wujud makom empat cahaya ini? Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi, nurnya Nabi. Makom ilmu empat ini sangat penting seluruh bagian otak ilo pitua lowombu dapat memahami makom ilmu empat. Karena ilmu empat inilah berangkat dari tanah, air, angin, api, memiliki sifat rohani. Kemudian kita masuk di dalam sifatnya napas, rohaninya napas, ruhunya napas, nurunya napas. Ini sangat penting mengenal suatu makom sifatnya napas. Kemudian masuk di dalam makom sifatnya ibu, rohani ibu, ruhunya ibu, nurunya ibu. Sifat bapa, rohani bapa, ruhunya bapa, nurunya bapa. Ini empat makom inilah sangat penting seluruh bagian otak ilo pitua lowombu. Karena prosesnya ciptaan Allah ini berangkat dari setetes air. Setetes air ini berangkat dari saripati tanah, saripati air, saripati angin, dan saripati api. Hingga terbentuknya suatu wujud daripada makom jasmania. Jasmania ini memiliki sifat dan memiliki rohani dan memiliki ruh dan nur. Demikian pula makom Bapa, sifat rohani, ruh dengan nur. Begitu pula kita masuk di dalam makom sifatnya napas, rohaninya napas, ruhunya napas dengan nurunya napas. Karena makom napas inilah merupakan suatu wujud makom yang diperhatikan. Karena setelah kita masuk di dalam sakratul maut, jasadnya napas, sifatnya napas, rohani napas, ruh napas sudah kembali. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar melaksanakan suatu wujud syariat yang sudah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita masuk di dalam wujud ritual puasa. Karena puasa ini puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani. Begitu pula salat. Salatnya jasad, salatnya sifat, salatnya rohani. Apabila benar-benar kita sudah berwujud salat, maka sifat kita, rohani kita harus berwujud salat. Salat ini merupakan suatu wujud dohir, ruku dan sujud, takbir. Namun bagaimana sifat dan rohani? Kalau sifat rohani ini sudah memiliki salat, berarti sifat kita, rohani kita benar-benar tidak berwujud perbuatan keji dan mungkar. Wujud sifat dan rohani tidak ada lagi melahirkan wujud keji dan mungkar. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitua lowombu, bagaimana kita masuk di dalam doa kita melewati nurnya Muhammad. Oleh karena itu perhatikanlah suatu hadis Rasulullah. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku ini tidak sampai ke Allah. Bagaimana wujud kita sebagai umat akhir zaman, doa kita menyatu dengan nurnya Muhammad. Maka berangkat dari sifatnya ilmu yang telah diajarkan Nabiullah Sayyidina Muhammad
berangkat dari istinja jasad, istinja sifat, istinja rohani. Begitu pula junub, junubnya jasad, junub sifat, dan junubnya rohani. Kemudian kita masuk di dalam wudunya jasad, wudu sifat, wudu rohani. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami, berarti sudah menjalankan. Apabila kalian semua sudah menjalankan makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka seluruh doa kalian itu dikabulkan oleh Allah. Karena inilah merupakan suatu janjinya Allah. Karena yang dapat berdialog dengan Allah itu hanya melainkan makom nurunya Muhammad. Muhammad itu makomnya awalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi. Kemudian awalu mahalakallahu ta'ala nurunya Allah. Nur Allah ini berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunya Allah. Inilah yang disebut wajahnya Allah. Wajah Allah ini merupakan suatu makom 4 cahaya. Inilah yang disebut kerajaan Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitual wabu benar-benar sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Inilah bulannya Allah. Bulan suci Ramadan ini bulannya Allah. Bulan 9. Bulan 9. Makom-makom bulan 9 ini berangkat dari sifatnya Nabi. Rohani Nabi, ruh Nabi, nurunnya Nabi. Sudah 4 cahaya. Kemudian sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunnya Allah. Sudah terdapat 8 cahaya. Kemudian kodimnya Allah. Inilah yang disebut 9 bulan. 9 bulan inilah miliknya Allah, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ta'ilo pitua diperintahkan oleh Allah ini dapat menggamblangkan makom-makom ilmu. Agar bagian ta'ilo pitua lombu benar-benar menjalankan puasa sesuai yang diajarkan oleh para nabi-nabiullah. Karena nabiullah ini melaksanakan puasa. Berangkat dari nabiullah Sayyidina Adam. Kemudian nabiullah Sayyidina Nuh. Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ishak dengan Ismail. Seluruh para nabi-nabiullah ini yang telah melaksanakan puasa. Karena wujud daripada puasa ini yang telah disyariatkan ini prosesnya ciptaan. Karena Allah telah menciptakan bumi ini dalam waktu 6 hari. Dan Allah menciptakan langit dalam waktu 6 malam. Yang dikandung di dalam 6 hari ini, perwujudan prosesnya ciptaan jasad. Jasad itu alam. Diambil dari setetes tanah, air, angin, api. Kemudian sifat. Dan rohani terdapat 6 makom. Maka Allah telah meniupkan ruh. Ruh itu nur. Inilah wujud daripada kehidupan. Hingga itu kita di dalam kandungan ibu. 9 bulan. 9 hari. Di dalam kandungan ibu kemudian kita dilahirkan. Dalam wujud jasad kita masih suci. Jasad kita masih suci. Kemudian sifat kita suci. Kemudian rohani kita suci, namun setelah kita remaja dan dewasa telah mengingkari perintah-perintah Allah ini. Oleh karena itu kesempatan kita di bulan Ramadan ini meleburkan makom-makom sifat-sifat yang mengelak terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karena itu di bulan puasa ini marilah kita sama-sama meleburkan hadas-hadas yang berwujud di dalam jasmania, di dalam sifat dan rohani. Karena hadas ini merupakan suatu wujud daripada dosa yang telah kita perbuat. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu malam ini benar-benar dapat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apabila kita sudah melaksanakan perintah Allah ini, maka seluruh doa kalian ini dijamin oleh Allah. Seluruh penyakit jasad, penyakit sifat dan rohani, maka benar-benar kalian leburkan di bulan puasa ini, maka kalian mendapat jaminan dari Allah. Seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, renungilah, pahamilah, benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah ini. Sucikanlah jasmania kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian,
agar kalian mendapatkan nurnya puasa. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Karena sesungguhnya cahaya kemuliaan itu miliknya Allah. Inilah yang disebut Ruh Kudus. Karena Ruh Kudus ini makomnya sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nur Nabi. Inilah yang hembusan dari nurnya Allah. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombu, perhatikanlah ajaran-ajaran ilmu ini. Makom ilmu 4 berangkat dari tanah air angin api, kemudian 4 dari ibu. Ibu memiliki jasad, memiliki sifat dan rohani, dan memiliki ruh. Begitu pula Bapa memiliki jasa, sifat rohani dan ruh. Perhatikan, bacalah di dalam makom-makom diri kita masing-masing. Nanti itu kita menyatu dengan sifatnya napas, rohaninya napas, ruh napas, nurunya napas. Inilah makom para malaikat. Nanti itu kita masuk di dalam makom langit. Makom langit, makomnya kenabian. Karena hanya Nabi, inilah yang benar-benar yang menerima perintah dari Allah. Karena hanya Nabi yang berdialog dengan Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu ini. Bagaimana umat akhir zaman mendapatkan suatu perlindungan dari Allah. Benar-benar kalian semua sudah melaksanakan perintah-perintah Allah ini, dapat mensucikan jasmania kalian, dapat mensucikan sifat kalian, dapat mensucikan rohani kalian, maka kalian terlindungi oleh Allah. Perhatikanlah suatu ketegasan firman-Nya Allah, barang siapa yang dapat untuk mengamalkan air wudu, Allah haramkan setitik benda membakar kulitnya. Oleh karena itu benar-benar sudah memiliki wudu, jasad wudu sifat dan wudu rohani. Alhamdulillah, penghuni-penghuni surga muqarrabin. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombu, sangat penting kalian semua dapat memahami makom ilmu 4. Berangkat dari makom-makom 4 unsur. Makom ibu, makom bapa, makomnya nafas dan makomnya nur dan makomnya nurnya Allah. Inilah perwujudan nota ilo pitua lowombu ini yang benar-benar yang sudah mi'raj, yang sudah menembus kerajaan Allah dan sudah menembus surga Firdaus. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menceritakan kepada kalian, maka renungilah dan pahamilah ajaran-ajaran yang telah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombu ini. Apabila kalian mengimani, menjalankan suatu makom istinja membersihkan jasad kalian, membersihkan sifat kalian, membersihkan rohani kalian, maka apa yang kalian minta, Allah jamin. Alhamdulillah seluruh bagian nota ilo pitua lowombu, laksanakan benar-benar bulan puasa ini. Karena puasa ini merupakan suatu wujud ritual. Mari kita benar-benar ritual ini berangkat dari kesucian. Meleburkan seluruh makom-makom sifat yang selama ini yang sudah berwujud dajjal. Dajjal merupakan sifat yang mengingkari dan sifat yang mengelak, yang selalu berwujud di dalam jasmania, di dalam sifat dan rohani. Karena jasad ini memiliki sifat dan memiliki rohani. Tanyakanlah di dalam diri masing-masing, apakah jasmania kita benar-benar sudah berwujud kesucian? Apakah sifat kita sudah berwujud kesucian? Begitu pula rohani, apakah sudah berwujud kesucian? Inilah menjadi perenungan. Alhamdulillah kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kita melaksanakan ritual puasa ini dapat benar-benar mensucikan jasad kita, mensucikan sifat kita, rohani kita. Alhamdulillah, maka itulah kita mendapatkan suatu jaminan dari Allah. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombu, pada malam ini benar-benar kalian semua sudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, apa yang sudah disyariatkan ini merupakan wujud daripada sifat ilmu. Sifat ilmu ini diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja, junub dan air wudu, salat, puasa, zakat dan haji. Inilah makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena hanya Nabiullah Sayyidina Muhammad ini yang benar-benar perwujudan dari hembusan dari 4 cahaya.
Empat cahaya inilah sifat Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah, kemudian hembusannya, nurunya Muhammad, ruhunya Muhammad, rohani Muhammad, sifatnya Muhammad. Inilah yang benar-benar awal zaman dan akhir zaman. Makom awal itu makomnya nur. Kemudian akhir zaman inilah makomnya yang di bumi. Karena yang di bumi akan berakhir. Karena inilah prosesnya jasmania. Seluruh bagian letak ilopitua lowambu, perhatikanlah, semoga seluruh bagian letak ilopitua lowambu melaksanakan puasa benar-benar, puasa jasad, puasa sifat dan rohani. Karena kerusakan umat akhir zaman ini benar-benar sudah dirusak oleh Dajjal. Dajjal itu melainkan suatu wujud daripada sifat jin dan iblis setan yang berwujud mengelak terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karena itu Allah telah menurunkan di akhir zaman ini kiamat. Kiamat merupakan kutukan. Kutukan merupakan suatu wujud yang Allah turunkan kepada manusia-manusia di bumi yang telah mengingkari. Oleh karena itu bumi yang dihancurkan oleh Allah itu melainkan bumi jasmania yang berwujud sifat yang mengingkari, mengabaikan perintah-perintah Allah. Seluruh bagian letak ilopitu alowambu benar-benar sudah melaksanakan puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani, terhindar dari kutukan Allah. Diimani, diamalkan agar kalian terhindar dari kutukan Allah. Karena yang Allah turunkan kemurkaan itu benar-benar wujud sifat kita. Sifat-sifat sudah berwujud hadas. Rohani kita sudah berwujud hadas. Jasmania berwujud hadas. Inilah yang direnungi. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kesempatan seluruh bagian letak ilopitu alowambu. Marilah kita melaksanakan puasa ini benar-benar. Puasakan jasad kalian, menahan lapar. Kemudian kita masuk di dalam puasa sifat. Puasakan sifat kalian. Janganlah kalian berkata-kata yang menjelimi orang. Janganlah kalian berdusta. Janganlah kalian bercaci maki. Ini puasa sifat. Kemudian puasa rohani. Jangan kalian memiliki dendam. Janganlah kalian berzina. Ini puasa rohani. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerusakan umat akhir zaman tidak tahu melaksanakan wujud daripada puasa yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka seluruh bagian letak ilopitu alwambu terhindar dari kiamat, karena kiamat ini kutukan Allah. Maka laksanakan untuk kesucian jasmania, kesucian sifat dan rohani, agar kalian terhindar dari kiamat murka Allah. Kiamat itu murka Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alwambu malam ini Ilopitua menerima suatu nikmat kekayaan dari Allah. Dan ini akan terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah itu pasti. Karena Ilopitua Lowombu ini benar-benar yang sudah berjanji dengan Allah. Karena Ilopitua Lowombu ini sudah mi'raj. Menembus kerajaan dengan surga Firdaus. Oleh karena itu yang dapat menggamblangkan makom-makom ilmu 4 ini yang selain yang dipusakai. Oleh karena itu Ilopitua menegaskan kepada seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu. Perhatikanlah makom-makom kaumnya Adam dan kaumnya Hawa. Hawa yang digoda ini yang wujud daripada Hawa yang berwujud jasad dan sifat dan rohani. Ini yang bisa tergoda. Begitu pula kaum Adam. Kaum Adam inilah makom jasmania, sifat dan rohani. Inilah yang selalu digoda oleh jin, iblis dan setan. Makom nafsu amarah, lawwama, mulhama. Hingga sering bertengkar. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Adam yang tidak dapat digoda oleh iblis. Dan Sayyidah Siti Hawa ini tidak dapat digoda oleh iblis. Inilah ibu awal dengan bapak awal. Inilah makom nur. Oleh karena itu Ilopitua cinta kasih kepada kalian semua. Marilah kita jaga hawa-hawa yang makomnya jasad, sifat dan rohani. Begitu pula Adam jasad, sifat dan rohani. Inilah yang dijaga. Karena inilah yang selalu melahirkan nafsu amarah, lawwama, mulhama. Perhatikanlah firman Allah. Aku ciptakan Adam dengan Hawa ini saling mengasihi, saling mencintai dan saling menghormati.
Apabila kalian inilah saling mengasihi dan saling mencintai, maka Allah limpahkanlah suatu kekayaan Allah terhadap kalian. Bagi kaum Hawa dengan kaum Adam saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Inilah wujud janji Allah. Oleh karena itu Ta'ila Pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu yang diterima dari langit. Karena Ta'ila Pitua ini benar-benar sudah mirat. Tidak ada satupun makhluk yang dapat untuk memasuki kerajaan Allah, hanya selain yang dipuasakai oleh Allah. Perhatikan firman Allah, tidak ada satupun jin iblis dapat memasuki kerajaan Allah, hanya melainkan makom kenabian. Nabi itu makomnya nur, Nabi itu bukan jasad. Inilah perwujudan dari awalu mahalakallahu ta'ala nurnya Allah, hembusan dari awalu mahalakallahu ta'ala nur Allah. Itulah awalu mahalakallahu ta'ala nurnya Muhammad. Berangkat dari nur utusan, kemudian ruhullah dengan nabi dengan sifat. Inilah yang disebut makom ilmu 4. Sifatnya nabi, rohani nabi, ruh nabi, nurnya nabi. Seluruh doa-doa kita melewati makom-makom nur. Apabila kita tidak melaksanakan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, karena Nabiullah Sayyidina Muhammad perwujudan dari awalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi. Perwujudan dari sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu makomnya, sifatnya nur. Makomnya ibu, makomnya kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makomnya pintu sorga, inilah sifatnya Muhammad. Makanya Muhammad itu disebut Umi. Kemudian makom Nabi, Muhammad itu Nabi. Kemudian Rasul dan Utusan. Aku bersaksi Nabi Muhammad, Rasul dan Utusan. Inilah makom ilmu 4. Nanti itu kita mengenal sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. Inilah yang disebut 4 cahaya. Oleh karena itu Ta'ila Pitua Lombu dapat menggamblangkan agar bagi Ta'ila Pitua Lombu melaksanakan suatu ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka istinjakan jasad kalian, junubkanlah jasad kalian dan sifat kalian, rohani kalian. Kemudian puasakan jasad kalian, sifat dan rohani kalian, agar kalian mendapatkan satu keberkahan dari Allah. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan. Kalian inilah merupakan suatu makom ciptaan. Inilah direnungi, dipahami. Ciptaan Allah itu berangkat dari saripati tanah, air, angin, api. Kemudian memiliki sifat dan rohani. Apabila 6 makom ini tidak ditiupkan ini Nur Muhammad, maka tidak ada kehidupan para makhluk. Oleh karena itu Ta'ila Pitua dapat menggamblangkan kepada kalian semua, maka sucikanlah jasad kalian, sifat kalian, rohani kalian, dan puasakan jasad kalian, sifat kalian, rohani kalian, maka seluruh apa yang kalian minta Allah akan berikan. Inilah janji Allah. Janji Allah. Oleh karena itu seluruh bagian Ta'ila Pitua Lombu, jalankanlah perintah-perintah Allah ini agar kalian terhindar dari kiamat. Kiamat inilah suatu kemurkaan Allah. Allah hancurkan bumi-bumi ini. Bumi yang dikandung ini adalah jasmania. Oleh karena itu menjadi perenungan. Kita ini hidup karena sifat. Sifat hidup karena rohani. Rohani hidup karena nur. Nur hidup karena Allah. Oleh karena itu Ta'ila Pitua dapat menggamblangkan kepada seluruh bagian Ta'ila Pitua Lombu. Jalankanlah perintah-perintah Allah ini, seluruh doa kalian dikabulkan oleh Allah. Allah memberkahi kalian semua dan seluruh para nabi-nabiullah ini memberikan syafaat kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.